Beralih ke informasi lain, industri game online dan internet Indonesia kian maju dan hal ini tidak diimbangi dengan pengawasan dan edukasi yang tepat khususnya bagi anak. Akibatnya makin banyak anak yang masuk rumah sakit jiwa akibat kecanduan game online. Sejauh apa peran orang tua untuk mencegah anak-anak kecanduan game online? Berikut penelusuran tim Delik dalam Gawai Membawa Petaka. Sejak pembelajaran daring diberlakukan, kasus anak yang dirawat akibat kecanduan gawai mengalami peningkatan. Adapun dampak yang ditimbulkan dari kecanduan gawai antara lain kerusakan emosi hingga yang terparah menimbulkan kerusakan pada struktur otak dalam jangka waktu panjang. Di Rumah Sakit Jiwa Grogol, Jakarta Barat, tim Delik bertemu dengan orang tua dari anak yang menderita gangguan mental akibat kecanduan gadget. Pada kami, wanita 48 tahun ini mengungkapkan, anak sematawayangnya ini mulai kecanduan gawai sejak 6 bulan lalu, tepatnya saat melakukan pembelajaran secara daring karena pandemi COVID-19. Nah, jadi saat guru menjelaskan, anak juga melakukan selingan dengan membuka game online-nya. Jadi tatapan online, tatapan yang harusnya kita memperhatikan guru saat menjelaskan, jadi anak cuman menyalakan speaker dan sembari main game. Wanita yang berprofesi sebagai wira swasta ini juga menuturkan sang anak ketagihan bermain game online yang mengandung unsur kekerasan. Tapi terakhir main-main game online ini ada grup yang membuat mereka mungkin ketagihan ya. Nah, anak ini seakan-akan ngajak anak kita untuk nggak lepas dari gamenya. Jadi bisa sampai tengah malam. Lama-lama mereka anak ini nggak tahu aturan lagi. Jadi bisa keterusan, nggak mau berhenti. Setahu saya gamenya itu namanya Roblox, ya. Terus saya nggak tahu lagi tuh gamenya apa ya. Tapi ya intinya dari game itu adalah yang bunuh-bunuhan, tembak. Sejak kecanduan game online, sang anak mulai bertindak agresif, bahkan emosinya seringkali meledak hingga mengancam akan membunuh jika dirinya melarang sang anak memegang ponsel. Emosinya tinggi, bilang ke kita, kalau nggak kasih aku banting nih, ini nih. Teriak itu iya. Kadang sengaja teriak biar didengerin orang lain juga. Jadi dia teriak kadang-kadang apa aja dia teriakin. Ya kalau nggak dia bilang ya aku pukul nih. Kalau nggak mau kasih aku pukul. Malah kadang-kadang sempat ngancem kalau nggak aku bunuh. Kepala Instalasi Kesehatan Jiwa dan Remaja di Rumah Sakit Jiwa Grogol, Suzy Yusnadewi mengungkapkan bahaya kecanduan gawai dapat menyebabkan kerusakan otak akibat kontrol diri hilang, sehingga anak tidak mampu memilah baik dan buruk. Kecanduan itu kan menyebabkan permasalahan di otak, ya kan, permasalahan di otak. Jadi kontrolnya, self kontrol otaknya jadi tidak ada gitu. Tidak lagi bisa memutuskan mana yang baik dan mana yang buruk. Kecanduan game online bahkan dinilai sama dengan kecanduan narkotika. Ketika tidak diberikan gawai untuk bermain, maka akan timbul kecemasan pada diri anak. Kecemasan ketika dia menghentikan gamesnya, timbul kecemasan dalam dirinya. Yaitu seperti kecanduan narkoba, timbul kegelisahan. Jadi dia harus main game juga gitu loh. Nah, akhirnya dia tidak bisa lepas. Pikiran keinginan untuk lepas ada, nah, tapi dia tidak bisa untuk menghindari itu. Dampak game online bahkan bisa mengakibatkan gangguan jiwa berat atau yang biasa disebut psikotik akibat dopamin otak yang meningkat jika intensitas bermain game terlalu lama. Yang tadinya dosisnya untuk untuk supaya dia nyaman itu dosisnya segini, tapi untuk kesempatan lain dia harus menambah. Nah, makin lama otak itu kan makin akan mengakibatkan kadar zat kimiawi otak yang namanya dopamin meningkat. Ketika dopamin itu meningkat, timbullah yang disebut dengan gangguan emosional.
dia marah segala macam, bahkan bisa menyebabkan gangguan jiwa berat, misalnya psikotik. Dalam proses penyembuhan, pasien gangguan mental akibat kecanduan gadget selain diberi terapi juga diharuskan meminum obat guna memulihkan kerusakan pada otak. Kalau misalnya sudah emosi seperti itu, agresif seperti itu, kemudian sudah tidak bisa lagi komunikasi, kan dia akan melawan terus, kan harus butuh obat ya, farmakoterapi. Kita dikasih obat dulu untuk menstabilkan neurotransmitter, menstabilkan dopaminnya gitulah. Jadi serotoninnya juga ditingkatkan. Jadi itu dulu. Kimiawi otaknya diperbaiki dulu. Sudah agak lumayan, nah baru kita lanjut ke psikoterapi. Kita memberikan masukan, kita tanya lagi kenapa begini gitu kan. Kegemaran anak pada game online menurut pakar IT Heru Sutadi salah satunya dipicu oleh karakteristik game online yang menawarkan cerita dan pengalaman menarik sehingga memicu rasa penasaran. Game itu kan juga merupakan sebuah hal yang memang menarik biasanya, apalagi dengan game online seperti sekarang ini, di mana ceritanya, karakternya, tokohnya itu seperti real, dengan juga menawarkan hal-hal yang mungkin sesuatu yang baru gitu ya. Mungkin ada kebut-kebutannya, tembak-tembakannya, karena rasa penasaran untuk dapat meningkatkan level segala macam gitu ya, atau mungkin seolah-olah dia dapat mengumpulkan koin gitu. Tak dipungkiri, proses pembelajaran secara daring sangat bergantung pada keberadaan gadget. Namun melihat dampak buruk yang dialami sejumlah murid, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta guru untuk lebih berinovasi dalam proses belajar daring. Saya kira proses pembelajaran yang diberikan oleh guru itu saya kira ya mereka melakukan apa yang sudah seharusnya mereka lakukan ya. Meskipun guru-guru perlu lebih inovatif lagi ya dalam proses pembelajaran, karena kita peroleh dari hasil survei misalnya sebagian besar masih menggunakan masih melakukan pembelajaran melalui pemberian latihan-latihan soal misalnya, sehingga itu mungkin sedikit membebani siswa. Anak-anak saat ini semakin terbiasa dengan kehadiran gadget untuk bermain online. Sayangnya pengawasan yang minim dari orang tua justru memicu anak mengalami kecanduan game online. Lantas sejauh mana pengaruh game online pada kesehatan mental anak?